Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah kita panjatkan sama-sama, yang dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali di acara kajian Juhur Islam dan Mokot. Dan tak lupa salawat serta salam kita sama-sama kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga keluarganya serta kita sebagai pengikutnya yang terus mengimani, meneladani apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kita semua hingga hari ini. Untuk kajian pada siang hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Syukur MA dengan tema fitnah akhir zaman dan kehancuran moral generasi muda. Baiklah, untuk memulai kajian pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa panjang lebar, untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Abdul Syukur MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, segenap karyawan Indosat dan Mogot yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat bertemu, dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji dan melihat terkait dengan fenomena akhir zaman dan kerusakan-kerusakan yang akan muncul ya dalam kondisi akhir zaman itu. Berbicara tentang akhir zaman, sesungguhnya ini adalah, kalau boleh saya katakan, informasi langit terhadap kita manusia, terhadap semua manusia yang ada di bumi, sehingga bukan hanya kita orang-orang Islam yang mempercayai itu, tapi semua agama samawi mendapatkan informasi serupa. Nah, masalah sama atau tidaknya ini wallahu a'lam bishawab, karena kita tidak mengkaji informasi dari agama lain. Kalau serupa, ya mungkin, karena memang mereka juga mempercayai bahwa di akhir zaman itu kondisinya begini dan begitu, serupa dengan informasi yang kita peroleh ya dari baik informasi dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW.
Dan kalau kita bicara akhir zaman, sesungguhnya semenjak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, maka ini sudah mulai memasuki fase akhir zaman itu. Maka kemudian kita juga mendapati bagaimana Rasulullah SAW memberikan nubuahnya banyak sekali perkara-perkara yang belum terjadi pada saat itu, yang kata Rasulullah nanti akan datang kepada kalian. Banyak sekali riwayat hadis yang di mana Rasulullah SAW menyampaikan hal-hal seperti itu. Dan salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang tidak panjang, tapi kemudian nanti kita akan kaitkan dengan nas-nas yang lain, sehingga kita akan memahami sekalipun secara fragmentatif bahwa ini adalah bagian daripada kerusakan-kerusakan yang muncul sebagai bagian dari fitnah akhir zaman itu. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadza haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dengan amal-amal salih. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Qabla an ta'tiyakum fitnatun, sebelum datang kepada kalian masa-masa yang penuh dengan fitnah. Ka qita'il lailil mudlim, persis seperti satu malam yang gelap gulita, di mana pada saat seperti itu kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Banyak orang yang pagi harinya dia masih beriman kepada Allah, masih menjadi seorang mukmin, tapi kemudian sore harinya dia sudah berubah menjadi seorang kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya ya dia masih seorang mukmin, tapi pagi harinya dia sudah menjadi seorang kafir. Kemudian ternyata hal ini dikaitkan dengan kehidupan dunianya, sehingga kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya ditukarkan dengan sedikit dari keuntungan dunia. Nah, ini siapa kira-kira ini orangnya? Apakah kita termasuk di dalamnya ataukah tidak? Mari kita kaitkan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-An'am ayat 123 salah satunya. Ini kaitannya secara umum adalah bahwa kita menerima informasi langit itu, kita memvisualisasi bahwa akhir zaman itu memang banyak terjadi kegoncangan-kegoncangan, situasi yang tidak stabil, kemudian kezaliman terjadi di mana-mana, yang bagus dibilang jelek, yang jelek dibilang bagus, yang salah diperlakukan seperti benar, yang benar diperlakukan seperti salah, semua serba tidak menentu. Maka kemudian ini akan mengerucut kepada satu hal yang pasti terjadi. Apa? Kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan. Tapi kemudian dalam surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi juga kepada kita bahwa wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya. Kenapa kok saya ambil ayat yang ini? Berkaitan dengan yang lain. Ya, insyaallah nanti dalam penjelasannya kita akan lihat. Apa maksud ayat ini? Wa kadzalika ja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha, dan demikianlah ja'alna, kami jadikan. Allah katakan begitu, fi kulli qaryatin, pada setiap qaryah, pada tiap-tiap wilayah, pada tiap-tiap negara, akabira mujrimiha, penjahat-penjahat terbesarnya. Jadi ada Allah ciptakan di kalangan kita, di tengah-tengah kita, Allah ciptakan ada penjahat-penjahat terbesar di antara kita. Liyamkuru fiha, agar mereka bisa membuat tipu daya di situ. Padahal kata Allah, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu siapa-siapa kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, titik tekan ayat ini ada pada akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Siapa ini yang dimaksud dengan akabira mujrimiha? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat umum yang mengatakan bahwa akabira mujrimiha ini adalah pembesar-pembesar di negara itu yang mereka senang berbuat jahat, berbuat tidak baik. Ya. Menipu, membohongi. Ya. Dulu ngomongnya begini, kenyataannya begitu. Dulu janjinya begini, ternyata begitu. Umum. Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud akabir mujrimiha ini adalah orang-orang kayanya. Orang-orang yang baik itu dengan usahanya maupun dengan kekuasaannya, ia menguasai aset-aset ekonomi negara, aset-aset ekonomi satu masyarakat, ya, satu lingkungan, satu wilayah. Nah, pendapat yang kedua ini dikuatkan dengan firman Allah yang lain dalam Surat Al-Isra ayat 16, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha
fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka kata Allah, wa idza aradna, kalau kami menghendaki, kalau kami ingin, an-nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan satu wilayah, untuk menghancurkan satu negara, maka kata Allah, amarna mutsrafiha, kami perintahkan orang-orang kaya di negara itu untuk taat kepada kami. Taat mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang dijalankan. Taat melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi-transaksi dagang. Taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam dan hutang piutang, pengadaan barang, distribusi, penjualan, dan seterusnya. Kami merintahkan mereka supaya taat. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Orang-orang kaya itu, orang-orang yang bergelut di bidang ekonomi itu, fafasaku fiha, mereka justru berbuat fasik di dalamnya. Yang jadi petani ogah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Saudara-saudara, dulu tanah kita ini sangat subur. Anda ingat betul kalau dulu almarhum orang tua itu cerita yang namanya tanah di sawah-sawah yang ditanami padi itu, ketika dia tidak tertimpa hujan, kan tidak ada air di atasnya, dan tanahnya itu sudah bisa diinjak. Kata beliau, ketika diinjak itu tanahnya membal. Tanahnya membal. Tidak tertimpa hujan, tanahnya tetap lembab. Kenapa? Alami. Dapat berapa mereka? Lebih dari 500 kilo mereka keluarkan zakatnya. Terus begitu. Ya. Tapi kemudian lama-lama apa yang terjadi? Para petani tidak lagi mengeluarkan zakat. Lalu karena ada 1-2 orang, katakanlah dari 100 petani yang punya sawah, katakanlah ada 10 orang di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Maka lalu kemudian muncullah hama-hama yang menyerang. Ya, ada mulai hama wereng, hama tikus, ya, ulat bulu, apalagi, dan sebagainya. Maka mereka pun resah. Ini bisa gagal panen kalau diserang hama kayak begini. Tapi yang terjadi, yang dilakukan oleh para petani saat itu bukan mengintrospeksi terkait dengan perintah ketakwaannya kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Bukan, mereka luput. Apalagi orang yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat, apalagi mereka tidak akan ingat ke situ. Mereka lalu kemudian mencari bagaimana ini solusinya. Maka datanglah kemudian cara orang lain, ya, cara orang lain, ya, dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan kita. Padahal semuanya persoalannya satu saja, hama itu datang. Kenapa? Ada 10 orang tadi yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, kalau 10 orang ini ditaubat, kemudian mengqadha zakat yang tidak dikeluarkannya, insya Allah selesai urusan. Tapi bukan itu yang ditempuh. Maka kemudian muncullah zat-zat kimia yang disemprotkan, yang diaurkan, yang apa saja dilakukan dengan alasan untuk membasmi hama. Sama halnya dengan anak-anak kita yang lahir, lalu kemudian karena banyak orang-orang yang mereka makan rizki yang tidak halal, kemudian bayinya terkena cacat ini, kurang itu, ya, tidak mengintrospeksi mereka orang-orang yang mencari rizki yang haram. Dicari solusi lain, apa? Vaksin, suntik ini, suntik itu. Serupa polanya. Kemarin aneh, saya merasa aneh sendiri. Vaksin palsu diributkan. Kenapa? Vaksin aslinya aja nyaris tidak ada gunanya kok. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya, saya katakan.
Maka lalu oke lah, wareng itu, hama itu hilang, tikus itu hilang, gangguan-gangguan hilang, padi bisa berbuah, panen bisa dipetik. Tapi yang muncul apa? Bulir-bulir beras atau padi yang isinya beras, butiran-butiran beras yang sudah tidak lagi mengandung vitamin yang baik seperti mana dulu sebelumnya. Bahkan sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang bersenyawa masuk ke dalamnya, yang lalu kemudian dimakan oleh anak-anak kita, dimakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia secara umum, yang lalu kemudian muncul penyakit-penyakit aneh, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, banyak, masya Allah penyakit, ya. Nah, jadi ini kefasikan yang dilakukan. Maka kalau kemudian, kalau dalam skala besar, mutsrafiha di sini adalah tentu orang-orang yang mereka itu memegang kebijakan terhadap hajat hidup orang banyak. Aturan harga cuma 10 miliar, masuknya jadi 25 miliar. Ya. Fafasaku fiha. Mereka berbuat kerusakan di situ. Atau bahkan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan akabira mujrimiha itu adalah pemimpinnya yang jahat. Pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang kalau berkata dia berdusta. Kalau ada orang yang membenarkan dustanya, dia senang. Kalau ada orang yang menguliti kedustaannya, dia marah. Maka kita lihat, ini kalau dalam konteks Indonesia, ini gue banget apa enggak kira-kira? Iya kan? Kalau kata anak muda kan gitu, gue banget tuh. Ini kita banget apa enggak kira-kira? Ya. Maka lalu kemudian setelah para pembesar itu berbuat kerusakan, berbuat kefasikan, maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Udah, itu jadi alasan yang paling qat'i. Jadi alasan yang paling jelas, yang paling sahih sebagai pembenaran turunnya azab Allah kepada wilayah itu. Maka kita lihat kemudian dekadensi moral, degradasi moral itu dipraktikkan oleh orang-orang kita tanpa malu-malu. Ya. Korupsi yang kita semua membenci para pelakunya, tapi kemudian sekarang muncul wacana apa? Penjara penuh katanya Bu. Penjara penuh. Maka bagi pejabat-pejabat yang terkena radar KPK, itu cukuplah mereka mengembalikan ya aset yang dipandang korupsi, kemudian dia dipecat dari jabatannya, cukup begitu. Masya Allah. Ini liyam kuru fiha. Ya. Mereka ini sedang berbuat tipu daya di wilayah kita, di negara kita. Padahal wa ma yamkuruna, ya, tidaklah mereka itu menipu siapa-siapa illa bi anfusihim, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Orang kalau bodoh menyadari dirinya bodoh, bagus nggak? Bagus, karena dia akan belajar. Ya kan? Orang pintar, dia menyadari dirinya pintar, bagus atau enggak? Bagus, karena dia akan mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, kalau merasa paling pintar, nah itu yang enggak bagus. Tapi kalau menyadari dirinya berilmu, bagus. Kenapa? Karena dia akan mengamalkan ilmunya. Tapi yang bahaya itu adalah ketika orang bodoh, dia tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Belajar apa enggak? Enggak. Orang punya banyak ilmu, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya banyak ilmu. Bagus atau tidak? Tidak, karena dia tidak akan mengamalkan ilmunya.
Nah maka kalau kembali ya kepada hadis yang pertama tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersegera, rajin-rajin kita beramal saleh, ya, sebelum datang masa yang penuh dengan fitnah, ya, seperti satu malam yang gelap gulita, berganti dari siang yang terang benderang kepada malam yang tidak ada cahaya sama sekali. Apa maksudnya? Imam Nawawi menjelaskan, yang dimaksud adalah bahwa zaman yang penuh fitnah itu zaman di mana kita tidak bisa lagi melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kayak sekarang nih, kalau saya beri contoh misalnya, kenapa kita sekarang bisa duduk arahnya jelas kayak begini? Ya kan? Karena ada bantuan cahaya lampu terang. Kita bisa lihat. Kan nggak lucu juga kalau terang kayak begini, saya ngomong di sini, ibu-ibu ngadepnya ke tembok sana. Ya kan? Tidak akan terjadi. Kenapa? Terang. Tapi begitu tiba-tiba mati lampu, gelap. Ya. Nah, kalau ibu-ibu barangkali bapak ibu nggak ada masalah karena sudah hafal tempat ini. Nah, saya yang jarang-jarang di sini, ya kan? Tangga sebelah mana? Kalau dalam keadaan gelap, pintunya kemana? Nggak tahu. Gelap gulita. Tidak bisa lagi membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Nggak bisa. Tapi ada yang menarik ketika kita coba mencermati kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita badiru bil a'mal. Seolah-olah ada perintah kompetisi di situ kan. Berlomba-lomba kalian bersegera beramal itu. Ternyata kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi, ya, liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, ini ada kaitannya. Mana? Ketika di zaman yang penuh dengan kekacauan itu, Islam distigma, ya, diskreditkan, berusaha dibonsai atau dikecilkan, ya, dituduh dengan perbuatan-perbuatan amoral atau perbuatan yang tidak manusiawi atau yang sejenisnya. Ketika mereka sibuk melakukan itu terhadap kita, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Dengan apa? Dengan cara memunculkan benih-benih kebenaran di hati orang-orang kafir yang tidak berniat jahat kepada kita. Ya. Ini yang dimaksud la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita karena keyakinan kita, juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, supaya kita berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah tidak ada larang itu. Nah, di hati orang-orang kafir yang seperti inilah kemudian Allah munculkan bibit-bibit kebenaran yang membuat dia penasaran. Sehingga kemudian apa-apa yang disampaikan, baik itu dogma, ajaran, dan lain sebagainya terkait keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan itu, dia mulai bertanya-tanya. Dia mulai bertanya-tanya. Kok kita nyembah patung ya? Oh, dia aja gak bisa ngapa-ngapain. Tanya-tanya. Lalu ada juga yang, kalau Tuhan kita kayak begini, punya kaki, punya tangan, punya hidung, ya, kemudian digantung seperti itu, nggak pakai baju, itu nggak bisa ngapa-ngapain, sama aja kok sama kita. Mulai bertanya-tanya, mempertanyakan kebenaran yang berusaha dijejalkan kepadanya bahkan sejak dia kecil.
Mau bertanya-tanya. Nah, terhadap mereka itulah kita badiru bil a'mal. Amal dakwahnya ayo gitu. Maka tetaplah baik dan tetaplah menampilkan kebaikan sekalipun kita berada di tengah-tengah kalangan mereka. Alhamdulillah saya punya pengalaman beberapa kali terkait dengan hal itu. Kebetulan saya juga mengajar agama Islam di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Ada orang siswa agamanya bukan agama kita, ya, bukan agama kita, tapi kemudian ketika ia mengisi formulir religion classes, dia ikutnya kelas Islam. Dan alhamdulillah sudah berapa tahun? Ini 2 tahun berjalan, dia masih terus ikut kelas Islam. Kemarin dia kelas SMP kelas 3, sekarang kalau di sana kan bukan SMA kelas 1 tapi secondary 4. Jadi ada kelas 4-nya untuk SMP juga. Kelas 4 SMP. Kelas 4 dia masih ikut kelas Islam. Begitu saya tanya, "Gimana? Masih ikut kelas Islam?" "Masih, Sir." Dia bilang, "Masih." "Gimana menurut kamu Islam sejauh ini setelah kami belajar?" Dia angkat 2 jempolnya. Dia angkat dua jempolnya. Kemudian ada lagi. Ketika di junior secondary, di JC ya, junior classes, junior college. Ini kalau kalau di kitanya itu SMA kelas 2 dan kelas 3. Sebelum mereka melanjutkan kuliah ke luar negeri, itu ada junior college mereka ikut. Sedang asik menjelaskan, tahu-tahu ada anak masuk. "Sir, saya boleh ikut nggak di kelas Islam?" "Oh boleh." Lalu dia banyak tanya. Saya tanya tentang agama dia, saya suruh dia menjelaskan. Muncul itu. Ternyata memang dia juga tidak bisa menerima itu gitu. Lalu kemudian dia bertanya, paling banyak yang ditanyakan oleh mereka itu, ya, ketika bertemu dengan kelas Islam adalah sebetulnya ISIS itu bagaimana? Yang ditanya adalah ISIS. Setelah kita jelaskan, selalu mereka mengatakan, "Kalau begitu kasihan dong ya, Muslim selalu dimiskonsepsi sama orang-orang, dibilang jahat, dibilang ini, dibilang itu." Nah, ini yang saya maksud, benih-benih kebenaran yang kemudian Allah munculkan di hati generasi muda mereka, orang-orang yang sesungguhnya memang menjalani keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Oh pantas, kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersegera dalam beramal saleh. Dan kita harus tetap baik sekalipun mereka tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Ya. Lalu kembali kepada kondisi gelap tadi. Maka ada hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang sanawatun khudda'an, tentang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Saya kira saya pernah menyampaikan itu gitu. Ya, tapi entah di sini atau di mana. Ya, apa sekedar mengingatkan kalau memang sudah disampaikan. Kata Rasulullah SAW, "Sayati 'alan nasi sanawatun khudda'an." Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Bagaimana keadaannya? Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq. Para pendusta dibenerin. Ya, dibenarkan. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang benar didustakan. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Sebaliknya, para pengkhianat diberi amanah jabatan, dipercaya. Sedangkan orang-orang yang amanah, dipandang sebagai pengkhianat. Memang apa maksud mereka ketika mereka membuli kita dengan, "Oh, lu jangan hidup sini, hidup aja di Arab."
Ya kan? Kayak begitu. Disebut kita onta dan lain sebagainya. Itu kan? Ketika kita bicara Palestina, lu pergi aja sana ke Palestina. Indonesia aja lagi susah lu ngurusin Palestina. Gitu kan? Bicara tentang Turki, wah ini hamba-hamba Erdogan. Disebutnya begitu. Kenapa? Ya. Jadi mereka berusaha memunculkan gagasan bagi masyarakat awam bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Padahal ada satu hal yang mereka lupa. Kenapa? Bahwa Islam itu memang diakui atau tidak berasal dari Arab. Al-Quran kita juga berbahasa Arab. Gitu. Mereka baca dari kiri ke kanan, kita baca dari kanan ke kiri. Nah, ternyata itu ada menarik juga. Ada sudah diteliti tentang orang-orang yang biasa membaca dari kanan ke kiri, itu manfaatnya luar biasa. Banyak manfaatnya. Umur panjang, awet muda. Karena terbiasa baca dari kanan ke kiri. Gitu. Nah ini coba mereka pilah-pilah untuk kemudian kalau sudah terpilah-pilah menghancurkannya itu gampang. Nanti akan muncul di pemahaman di kalangan kita, terutama generasi-generasi muda yang awam yang tidak tahu. Begitu misalnya bahkan Arab Saudi diserang, apa mereka? Mereka kan bukan nyerang Islam, mereka nyerang Arab. Begitu maksudnya. Kadang suka kesel juga, puasa kemarin tanya aja kan, lu kemarin buka puasa pakai apa? Tanya begitu. Pakai korma, jangan pakai korma, lu ganti jengkol. Iya kan? Kenapa? Korma itu Arab, jengkol itu Indonesia asli. Gitu. Nggak ada yang mau buka puasa pertama-tama pakai jengkol. Semuanya juga pakai korma. Tidak bisa dihindari bahwa kurma itu dari Arab, nggak bisa. Sama demikian dengan Islam. Betul memang Arab bukan Islam, Islam juga bukan Arab, betul. Tapi Islam itu datang dari kalangan Arab dan Rasulullah SAW juga berbangsa Arab. Tidak bisa dihindari itu. Maka ini aneh-aneh saja, Masya Allah. Banyak diantara kita ini maaf. Termasuk intelektual kita juga yang senang dapat recehan. Bikin NGO yang menyerang prinsip-prinsip Islam yang menurut mereka tidak logis dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka dapat kucuran dana, recehan dari sana. Ya bi'udina. Mereka menjual agamanya bi'aradi minad dunya, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kalimatnya aja bi'aradi minad dunya, pakai nakirah, bukan bil'aradi minad dunya. Apa maknanya? Maknanya sebetulnya keuntungannya sedikit, madaratnya jauh lebih banyak. Baru kemudian bikin NGO menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, ya, berdamai-damai dengan orang kafir, berjahat-jahat, bersinis-sinis dengan sesama muslim, ya, dapat dana, bisa bangun rumah, kuliah ke luar negeri dibiayai. Luar negerinya juga kan nggak mungkin ke Arab juga, ya kan? Pasti ke negara mereka. Ya. Yang diambil apa? Studi Islam. Yang diambil apa? Studi Islam. Belajarnya di mana? Di negara kafir. Aneh. Kita belajar bikin martabak, tapi kita minta diajari oleh tukang ya, oleh tukang gorengan, ya. Bikin serabi, belajarnya ke tukang apa? Masya Allah. Ya, aneh. Maka orang-orang seperti itu memang kondisinya kata Rasulullah SAW begitu. Nggak bakal bisa kita menemukan konsistensi, integritas, nggak bakal, tidak akan. Maka gambaran Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menjual agamanya demi keuntungan dunia seperti itu, apa kata Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Atau sebaliknya, sore harinya dia mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa? Karena itu
kita perlu ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dosa-dosa yang kita lakukan, dampaknya hanya dosa terhadap diri kita, dan ketika kita beristighfar dan bertaubat, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dosa-dosa yang ketika kita lakukan, dampaknya bukan hanya menimpa kita, tapi juga menimpa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jadi kita harus mewaspadai ada dosa-dosa yang ketika dilakukan oleh sebagian kita, dampaknya bukan hanya menimpa orang yang melakukannya, tapi juga menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi melalui penjelasan ini, mudah-mudahan kita bisa setidaknya menangkap beberapa slide secara fragmentatif bahwa dalam fitnah akhir zaman itu memang luar biasa berat, luar biasa keras, ya. Tapi insya Allah manakala kita konsisten dengan amalan-amalan kita, ya, dengan iman kita kepada Allah, dan dengan berpegang teguh, bahkan kata Rasulullah, berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnahku, gigit keduanya itu dengan gigi geraham kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka rekayasa-rekayasa apapun yang mereka lakukan tidak akan berdampak kepada kita. Dan kita adalah orang-orang yang akan kembali menegakkan kebenaran Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan segera membalas rekayasa-rekayasa dan tipu daya yang sudah mereka lakukan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa sama-sama kita pahami, bisa sama-sama kita amalkan, sehingga sama-sama kita mempertebal iman kita, sehingga tidak mudah untuk terkena tipu daya hingga akhir zaman. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, baik ikhwan atau akhwatnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan kalau ada, tidak wajib sih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana mungkin kita menyikapi antara akhir zaman sama yang, kalau kita kan patokannya mungkin sekarang kita berbuat baik sebaik-baiknya, dengan menyikapi dengan akan datangnya akhir zaman. Mungkin bagaimana membedakannya gitu, atau intinya mungkin bagaimana lebih tepat menyikapi akan datangnya akhir zaman gitu. Kalau kita kan selama ini berbuat, wah kita bahwa kita akan mati besok, jadi kita beramal ibadah ya sesuai dengan yang kita yakinin aja gitu. Kita tidak, intinya kurang peduli lah ya mungkin dengan akhir zaman. Kita intinya kita akan beribadah bahwa seakan-akan besok kita akan meninggal atau wafat, ya kita beribadah sebaik-baiknya aja. Terus apa yang harus kita lakukan menghadapi akan adanya akhir zaman ini gitu. Mungkin itu aja yang saya ingin tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Baik, Allah a'lam bishawab. Ini kita kan diperintahkan berbuat baik, beramal soleh. Ya udah beramal soleh aja, seolah-olah kita akan mati besok. Besok mati loh, udah ibadah aja, kan gitu. Jadi kemudian kondisi ini, dunia kita, negara kita, wilayah kita gimana, kelihatannya kita jadi kurang peduli gitu kan? Atau kita jadi terframe di
di ibadah mahdhah yang kita lakukan, sehingga kita tidak melakukan apa-apa di sana. Jadi memang kalau kita menerima Islam itu secara parsial, kita memang akan terjebak pada kondisi seperti itu. Tapi kalau kita berupaya menjadikan Islam kita adalah Islam yang universal, yang komprehensif, insya Allah kita tidak akan jatuh di situ. Kenapa? Yang pertama, bahwa menjalankan Islam itu kita harus melihat contoh bagaimana Rasulullah SAW dulu menjalankan Islam. Sahabat, Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana? Ya. Kemudian dari kalangan tabi'in, pada masa tabi'in Islam dijalankan seperti apa? Kan kita bisa lihat. Kalau dalam masalah ubudiyah, ibadah-ibadah mahdhahnya, kita juga bisa melihat bagaimana besoknya pasukan kaum muslimin itu mau berhadapan dengan pasukan musuh. Ini panglima-panglimanya sibuk qiyamul lail, sibuk tahajud, sibuk tilawah. Besoknya mau perang. Kalau kita kan mikirnya lah kapan istirahatnya, nanti perang lemas dong. Kan gitu. Ya. Tapi kemudian pada fase-fase emas Islam itu kita juga bisa melihat bagaimana Islam pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan dari mulai perang ini. Memperluas wilayah-wilayah, ya, Islam membebaskan tanah-tanah yang rakyat kecilnya ditindas oleh penguasa yang zalim, kemudian dibebaskan oleh Islam, ya, sampai kemudian Persia, sampai ke Romawi, termasuk ketika kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Itulah Islam. Jadi Islam yang ketika dia beribadah, ibadahnya itu persis seperti seorang rahib. Tapi ketika di siang hari, gagahnya ia menunggang kuda persis seperti seorang penunggang kuda yang paling gagah. Artinya apa? Semuanya. Maka kemudian jangan dikata atau jangan dinilai bahwa orang yang sekarang ada di gedung parlemen menjaga supaya sistem perundang-undangan kita tidak dibelokkan jauh dari nilai-nilai Islam, itu dipandang bukan ibadah. Jangan, itu bagian dari ibadah. Gitu. Saudara-saudara kita yang sekarang sibuk di kantor bupati, di kantor gubernur, ya, yang jelas DKI tidak termasuk itu, ya kan? Ya. Mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kemaslahatan umum. Itu jangan dinilai bukan ibadah, itu ibadah. Ya. Kita tidak melihat Rasulullah SAW menghabiskan waktunya untuk berdua-dua dengan Allah. Lalu kemudian diposisikan sebagai orang yang suci dari kepentingan-kepentingan dunia. Jadi ketika ada orang-orang ahli dunia perlu datang bertanya kepada Rasulullah, setelah itu mereka aktif lagi di dunia mereka, sementara Rasulullah menyepi. Enggak, tidak begitu. Jadi sistem kerahiban itu dianulir oleh Islam, tidak ada. Maka saatnya kita beribadah, beribadahlah kita kepada Allah. Saatnya kita salat, salatlah. Saatnya kita tahajud, tahajudlah. Tapi saatnya kita mencari ma'isyah, carilah ma'isyah. Saatnya kita berdakwah, berdakwahlah. Saatnya kita menyerukan Islam kepada orang lain, serukanlah Islam kepada orang lain. Gitu. Yang harus kita lakukan apa? Menghadapi zaman fitnah itu. Itu yang pertama, konsisten memegang Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menjaga kejamaahan dengan sesama kaum muslimin. Dan yang ketiga, tetap berbuat baik. Berbuat baik dalam artian sesuatu yang memang semestinya dilakukan. Jangan mentang-mentang baik lalu kemudian ada orang nabok pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Iya kan? Iya, kita memang orang ingin menyebarkan kebaikan, kita suka sama kebaikan, tapi tiba-tiba ada orang yang pukul pipi kita, apa yang kita lakukan?
pukul lagi, kan begitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Peperangan antara hak dan batil itu memang tidak akan pernah berhenti. Maka ingat nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan sangat mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Mereka punya niat menjadikan Jakarta seperti apa? Oh, dibuat direkayasa, dipagari. Kitanya orang baiknya diem aja. Wah, awas. Awas, hati-hati. Ya. Gitu. Jadi ketika Al-Quran mengingatkan kita, kata Al-Quran, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ada dalam surat Al-Anfal. Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Gitu. Orang kafir itu menjadi pelindung sebagian mereka bagi sebagian yang lain. Lalu apa kata Allah? Illa taf'aluhu. Jika kalian tidak melakukan hal serupa, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi kekacauan yang banyak dan kerusakan-kerusakan yang besar. Gitu. Maka sekarang udah sama muslim, ayo. Ya, ayo. Jangan lalu kemudian persis seperti apa namanya yang diprediksi oleh Rasulullah SAW tentang ada satu kaum yang mereka itu akan mendiamkan orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, tapi mereka membunuhi orang-orang Islam, membunuhi saudaranya sesama muslim. Kepada orang yang beribadah kepada Allah mereka galak, kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas mempersekutukan Allah mereka berbaik-baik. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Seperti itu Pak jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang bertanya lagi? Satu lagi tak? Ada zaman lagi. Saya kalau nggak salah pernah dengar kalau akhir zaman itu entah benar entah enggak katanya itu sekitar 1500 tahun setelah masa lahirnya Nabi atau setelah masa kenabian. Jadi makanya waktu itu sempat heboh mengenai isu akhir zaman di tahun 2012 hingga akhirnya muncul film 2012 yang itu suku Maya. Saat itu kan muncul kiamat kalau nggak salah. Ya itu saya nggak tahu apakah hadis apa saya pernah dengar itu apakah ada yang mungkin pendapat mengenai kapan kiamatnya, apakah yang 1500 itu yang entah benar tangga saya pernah dengar itu, mohon pendapatnya tuh mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kalau dikatakan itu ada hadis yang mengatakan seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin bukan pun hadis ya. Saya tidak tahu. Iya makanya saya nggak tahu gitu ya. Ada. Mungkin ada tapi sayanya nggak tahu gitu ya. Tapi tentang bahwa Rasulullah pernah menjelaskan itu ada memang hadisnya bahwa antara Rasulullah diutus dengan hari kiamat itu ya sekitar segini. Artinya dekat. Cuma dekatnya ini kan dekat dalam hitungan, dalam kalkulasi siapa? Kalkulasi kita atau kalkulasi langit? Kan beda jauh antara kalkulasi bumi dengan kalkulasi langit. Ya, apa bedanya? Beda kalkulasinya. Kalau di kita itu bandingannya dengan kalkulasi langit, katakan begitu dalam tanda kutip, satu hari itu di kita itu 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Berarti kalau 5 hari aja 5000 tahun. Nah, Allah alam shawab. Jadi tidak berpatokan kepada angka-angka, tapi memang antara diutusnya Rasulullah SAW dengan terjadinya kiamat itu sangat dekat. Cuma dekatnya ini hitungannya berapa, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu.
Dan ini juga yang ditanyakan oleh orang-orang, kalau memang ini Muhammad ini Rasul, coba tanya kepada dia, kapan terjadinya kiamat itu? Kapan terjadinya kiamat? Kan gitu. Sampai kemudian ada ayat-ayat yang bicara terkait dengan itu. Sampai kemudian Jibril sengaja datang. Ya, Jibril nggak ujuk-ujuk datang kepada Rasulullah kemudian bertanya ini itu tanpa landasan, tanpa sebab, tanpa latar belakang. Nggak mungkin. Pasti ada latar belakangnya. Ketika Jibril mengatakan akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Tapi kemudian yang terakhir apa? Akhbirni anis sa'ah. Jadi biar orang-orang yang gosip-gosip di belakang tapi nggak berani ngomong sama Rasul itu, dia tahu, oh ini ada orang yang berani nanyain. Kan gitu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah memang tidak tahu. Lalu kemudian Al-Quran juga menegur. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini apa? Jadi Rasulullah katakanlah apa namanya? Kalau bilang merajuk atau ngambek nggak pantas juga gitu ya. Tapi karena banyak yang kalau memang kamu benar utusan Allah, tanya sama Allah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah gundah. Jadi malamnya Rasulullah nggak bisa tidur gitu ini. Gimana orang-orang pada nanya, kalau saya benar ini utusan Allah, kiamat kapan? Tapi saya nggak tahu ini gimana. Allah juga nggak kasih tahu, Jibril nggak kasih informasi. Ya kan, gundah. Maka turun ayat itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad 'anis sa'ah, tentang yaumus sa'ah. Ayyana mursaha, kapan itu terjadinya? Lalu apa kata Allah? Fima anta min dzikraha. Emang kamu siapa Muhammad? Gitu kata Allah. Emang kamu siapa mikirin yang kayak begitu? Ya. Ila rabbika muntahaha. Itu mah urusan Allah, urusan Tuhanmu, bukan domain kamu. Rasulullah saja diperlakukan seperti itu kalau bicara tentang kiamat. Gitu. Ya, maka tidak ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi juga penutup para rasul. Sehingga tidak ada lagi yang akan terjadi kecuali nanti kiamat. Tidak ada lagi. Dekat memang jaraknya, tapi seberapa dekat? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Begitu Pak. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, dikarenakan waktunya juga sudah jam 1:30, mari sama-sama kita sempurnakan kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada.